Sore berisi kisah-kisah manusia yang kerap terjadi di sekitar kita. Kudapan Sore memberi inspirasi bahwa orang-orang biasa pun bisa memiliki arti. Kudapan Sore mengisahkan sebagian kecil perjalanan hidup anak-anak manusia yang kini telah beranjak dewasa. Kudapan Sore bercerita tentang kisah nyata yang bukan rekayasa. Kudapan Sore merupakan ekspresi persahabatan, persaudaraan sejati yang merentang sejak lebih dari setengah abad yang lalu. Bagi dunia di luar sana, mereka adalah orang-orang biasa. Bagi Parki 77, mereka adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Alhamdulillah sehat. Gue panggil lo Oyot. Kadang-kadang itu ya, panggilan lo kan sebetulnya, nama lo kan sebetulnya Yodia ya. Tapi kita senang. Nah itu ada sejarahnya tuh sebenarnya. Gimana ceritanya Yot? Itu ada temen lo tuh yang suka kerja sama-sama lo, namanya Sambodo. Itu orang pertama yang manggil gue Oyot di SMA. Oh gitu. Iya. Ceritanya gimana? Sampai kita juga benar-benar Oyot gitu. Jadi dulu sih waktu awal masuk SMA PL tuh gue panggilannya Yodia. Tiba-tiba ya waktu itu kan emang gue mainnya sama dia, sama Sap, sama Ari, adalah sama teman-teman yang lain ya. Mereka sering main ke rumah gue juga dulu waktu masih tinggal di Blok M ya. Yang nggak tahu gimana tiba-tiba pertama kali yang manggil Oya tuh si Sam memang. Oh gitu. Iya. Kayak anak kecil gitu ya manggil gitu. Oh ya udah cukup lah gitu ya. Terus gue pengen tahu nih, kita kan gue lihat lo juga masih aktif ya. Iya. Masih kerja juga nih. Masih kerja. Wah hebat loh, usia di mana orang udah capek kerja ceritanya, tapi lo masih produktif gitu ya. Dibarengin lagi waktu lu juga kurang nih kalau gue lihat, tapi lu ternyata mempunyai beberapa kegiatan lain nih. Boleh ceritain nggak nih, mungkin bisa sharing supaya manfaat yang lu rasakan tuh bisa diberikan kepada teman-teman kita di luar sana. Iya, sebenarnya. Apa aja sih kegiatan lo? Ya sebenarnya gini, di luar profesi gue tuh adalah sebagai konsultan properti. Jadi gue tuh perusahaan tempat gue kerja itu dikontrak oleh developer untuk mengelola gedung milik mereka lah, entah itu apartemen, office, mall gitu ya. Nah itu profesi utama yang menghasilkan duit untuk menunjang kehidupan gue sama keluarga tuh itu sebenarnya. Nah sebenarnya teman-teman kita ini udah banyak yang pensiun. Nah cuman karena kantor gue ngikutin aturannya BPJS yang pensiunnya tuh nanti gue jatuhnya di umur 58, jadi gue masih 2 tahun lagi pensiun. Sebenarnya kalau gue mau pensiun tahun ini gue sih seneng aja gitu loh. Nah kemudian di luar itu, di luar kerjaan kantor itu kan sebenarnya gue punya 3 hobi nih. 3 hobi yang sampai sekarang masih gue jalanin. Dulu awal itu adalah fotografi, dan gue punya komunitas fotografi juga. Dan kadang-kadang masih punya komunitas, bukan punya gue. Jadi gue itu tergabung dalam komunitas fotografi, dan mereka dulu memang banyak kegiatan, sekarang banyak agak kurang. Jadi dulu hunting sampai ke Tanjung Lesung, sampai ke Bali dulu gitu. Nah, tapi sekarang udah agak kurang. Kemudian yang kedua, gua dari umur 13 tahun, umur 10 tahun malah seingat gue, itu kan gue belajar nari Jawa. Belajar nari Jawa dari umur 10 tahun, terus umur 13 tahun sering pentas. Nah itu menerus sampai sekarang. Jadi sekarang ini gue bareng dengan anak-anak SMA, lulusan SMA 6 dan juga SMA yang lain, itu punya sanggar, ngurusin sanggar, dan itu hampir tiap 2 tahun sekali karena ini ada pandeminya, itu ada bikin pagelaran besar. Jadi itu pun gue di luar kantor pun gue ngurusin itu udah Sabtu Minggu tuh waktu gue udah habis untuk itu. Belum lagi dengan teman-teman kita sendiri, kan kita punya band nih. Dan gue dengan kantor gue juga punya band. Dan itu mereka kalau latihan band tuh sekarang ini Sabtu Minggu
atau Sabtu itu di rumah gue. Wah, hebat. Nah, jadi ya waktu gue tuh kadang-kadang memang apalagi kalau seperti kemarin ada apa namanya kegiatan kantor semacam penghargaan karyawan terbaik lah gitu, reward and recognition. Itu ada acara bandnya tapi disiarkan online. Jadi selama hampir 1,5 bulan itu untuk mengisi acara itu latihannya di rumah gue gitu, Sabtu Minggu. Nah sekarang ini gue juga punya program dengan kan gue SMA-PL dulu, alumni SMA-PL untuk bikin pentas seni streaming online akan di broadcast lewat YouTube dan juga talk show. Itu juga mulai dari bikin skenario gue kerjain terus sampai kemudian latihannya. Jadi sebenarnya waktu gue Sabtu Minggu itu memang buat gua sih itu bukan waktu yang kebuang ya, buat gue itu bermanfaat dan itu gua berbuat untuk orang banyak juga kan. Jadi itu ada kepuasan sendiri buat gua gitu. Siap. Gitu. Menarik nih, kalau gue pengen tahu lebih ya dari apa yang lo lakukan 3 hal ini, nampaknya dirimu tuh enjoy banget nih ya. Kalau boleh dibilang ini adalah kesenangan dari dalam nih gitu ya. Tadi yang pertama fotografi, ya kan? Itu lu seneng ya melakukan hal itu juga. Menurut lo kalau dari segi fotografi itu bisa jadi hobi sampai akhir tua nanti nggak? Atau Gini. jadi komersial nggak gitu? Pada dasarnya gini, seni fotografi adalah salah satu cabang dari seni kan, seni keindahan, di mana kita dengan bantuan cahaya, memanipulasi cahaya, kita bisa membuat gambar yang bagus gitu kan. Dan gua sendiri kan sekolah gue juga arsitek kan, arsitek itu kan gabungan antara seniman dan technician sebenarnya, seorang apa namanya insinyur dan seniman yang harus bisa jadi arsitek karena dia harus bisa berkhayal, harus bisa apa namanya membayangkan nanti bikin bangunan yang seperti itu. Itu adalah sebenarnya adalah bagian dari seniman. Betul. Dan fotografi itu adalah seni. Jadi seni keindahan. Jadi saya tuh kadang-kadang gini, pada dasarnya gua itu sangat suka ngulik. Nggak cuman itu, misalnya komputer gitu. Atau beginilah kita bikin video seperti ini. Gue selalu pengen tahu gimana caranya ngedit video pakai software sekarang. Kalau gue kemarin bikin video klip untuk musik band, gue pengen tahu caranya apa namanya bikin rekaman secara teknis lewat komputer pakai software, terus akhirnya di videokan juga, terus menggabungkan itu keduanya. Itu gue tuh pengen banget tahu gitu. Jadi dalam arti gini loh, gue tuh selalu curious, selalu penasaran, pengen tahu. Dan kadang-kadang itu challenge buat gue. Ini gue harus bisa nih, gue harus bisa nih. Gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa gue nggak bisa? Kadang-kadang gue sampai bentrok sama bini gue tuh. Kadang-kadang gue fokus banget di situ ngerjain itu sampai waktunya habis gitu jadinya. Betul. Ngulik di situ, dan itu memang sering banget gue lakukan gitu. Ada sesuatu yang baru, gue pengen pelajari, pengen dalamin, gue harus bisa gitu. Sampai gue bisa, baru habis itu. Nah itu ada kepuasan sendiri buat gue gitu. Iya, percaya. Nah, sekarang masuk ke wayang nih. Gue ngeliat lu luas banget, fasih banget, dan menjiwai banget nih profesi sebagai wayang orang loh nih ya. Gue pengen tahu juga, sebelumnya di keluarga lo ada nggak sih yang ikut dari wayang lo? Gimana? Bisa ceritain sedikit? Ya sebenarnya kakek gua itu dulu adalah dalang, tapi dia dalang bukan dalang wayang kulit ya, dalang wayang orang. Jadi ada wayang orang, dia dalangnya gitu. Ya mungkin ada turunan atau enggak gimana, tapi memang begitu. Jadi awalnya dulu bokap nyokap gua tuh memang penggemar berat. Di sini kan di Jakarta tuh ada grup profesional wayang orang Barata yang dulu pentasnya waktu gue SD itu tiap malam. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kecuali hari Minggu malam. Itu setiap hari mereka pentas, dan malam Minggu gue sering diajak sama mereka. Tadinya gue nggak suka, lama-lama kok gue jadi pengen tahu. Oh ini si Arjuna nih adalah salah satu dari Pendowo, anaknya Pandu, terus cucunya Biasa. Terus dia perannya apa aja sih di situ? Akhirnya gue pengen tahu banget, sampai akhirnya gue beli buku banyak untuk belajar soal Mahabharata, Ramayana, ceritanya gimana. Ujung-ujungnya gue kepengen berperan di situ gitu loh. Hebat. Waduh, ini gue dan kebetulan memang ada fasilitas. Dulu kantornya bokap gue tuh ada
kegiatan semacam ekstrakurikuler lah karyawan untuk belajar nari. Oke. Nah, akhirnya gue ikut nari itu. Jadi gue tuh belajar nari itu sebenarnya ingin berperan dalam wayang orang, mau jadi ini, mau jadi Gatot Kaca lah, mau jadi Bima, pengen jadi itu gitu. Karena gue seneng cerita wayangnya gitu. Jadi ini unik banget nih, lo memang seneng banget menjalankan peran di wayang itu dikarenakan lo seneng dengan cerita-cerita yang di wayang yang which is lo dalemin lah seperti itu. Jadi beda dengan orang yang memang diarahkan untuk nari tapi nggak tahu sejarahnya, ya kan? Atau memang ya pokoknya sejarah tuh nomor sekian lah malah mungkin nggak dipelajari, tapi lo malah berangkat dari sejarahnya si wayang gitu ya. Wah ini luar biasa sekali, sehingga lo tahu detail dong ya peranan cerita-cerita si wayang. So far, alhamdulillah gue tahu. Cuman memang kadang-kadang gue udah lupa juga. Kalau udah lupa, gue akan buka buku lagi gitu. Nah ini penting banget nih. Soalnya ini hal-hal yang langka banget loh, ya. Langka banget. Dan saya pikir di zaman dekade digital zaman sekarang, ini anak-anak muda juga hampir tidak melihat ke arah wayang. Menurut dirimu tuh gimana? Memang gini. Kan ada beberapa dalang yang coba dia bereksperimen menyajikan pertunjukan wayang yang menarik ya. Sampai dulu wayang disertai dengan film, dengan apa begitu. Tapi ini menurut gue sih panggilan jiwa ya, gue juga nggak ngerti deh. Gue nonton wayang kulit semalam suntuk aja masih bisa sekarang gitu loh. Dalam arti memang gue suka ceritanya gitu. Tapi kalau orang yang nggak menyukai itu memang agak susah gitu loh. Dalam arti memang kalau mau dibikin sekarang ada beberapa seniman yang bikin namanya drayang, drama wayang. Itu dia bikin kayak film. Jadi pertunjukan panggung tapi drama tapi ceritanya wayang. Itu ada beberapa yang bikin di YouTube. Nah, itu udah ada yang bikin di YouTube. Tapi menurut saya sampai sekarang juga belum menarik kaula muda untuk nonton. Tapi kalau ini sebelum pandemi ya, tahun 2019-an itu saya masih suka iseng sama istri nonton di wayang orang Barata tuh. Mereka masih manggung tiap malam minggu. Itu kalau saya lihat kok banyak anak muda yang nonton gitu ya, nonton. Masih ada ya? Ini oke banget kok anak muda yang nonton. Akhirnya kebetulan saya kenal baik sama pimpinannya wayang orang Barata kan, namanya Mas Kentus gitu. Saya tanya ini banyak anak muda yang nonton? Iya Mas, 60% anak muda. Wah saya kaget kan. Memang wayang orang Barata ini salah satu organisasi perkumpulan wayang profesional yang berhasil melakukan regenerasi dengan sangat baik. Pemainnya sekarang milenial semua. Wah, hebat banyak milenialnya. Saya harapkan itu bisa dilestarikan. Mereka main karena memang ayahnya adalah pemain, kakeknya adalah pemain. Apakah mereka terpanggil untuk main atau mereka panggilan jiwa? Kita nggak. Gue lihat lu belajar wayang karena sangat senang dengan histori si wayang. Nah, zaman sekarang nih untuk anak-anak milenial, menurut Oyot, gimana impactnya, terus gimana cara melestarikannya? Itu banyak pertanyaan sebenarnya. Kebetulan saya kan juga lagi bikin program talk show ya, talk show tentang seni budaya. Kebetulan kami dari Sanggar itu lagi mau bikin pagelaran pentas streaming itu dengan mengambil ceritanya Roro Mendut. Kalau pernah cerita, itu bukan cerita wayang, itu cerita legenda zamannya Sultan Agung. Sultan Agung tuh 1613-1645 Sultan Hajengkusumo. Itu ceritanya banyak yang bilang katanya nyontek Romeo and Juliet. Padahal sebenarnya cerita Roro Mendut itu lebih duluan. Ceritanya hampir sama ya, ada percintaan, akhirnya mereka dua-duanya meninggal. Ya seperti itulah. Itu sebenarnya cerita yang sifatnya universal kan. Kalau itu digarap dengan satu bentuk yang lebih modern, misalnya dengan yang dulu Guru Soekarno pernah bikin tuh, ada musikal, drama musikal, mungkin akan lebih keren. Cuma kalau dengan begitu aslinya filosofi Jawanya tuh kadang-kadang jadi nggak kebawa. Itu yang kita kurang. Nah, kaidah aslinya itu jadi berkurang. Nah, gitu. untuk sosok Oyot sendiri nih, harapannya atau upaya Oyot untuk bisa yang aslinya nih, pewayangan yang asli ini dilestarikan dengan cara Oyot sendiri seperti apa? Ya salah satunya kalau saya jelas karena saya ngurusin Sanggar ya. Sanggar tari yang punya target kalau boleh mas setiap tahun, tiap 2 tahun tuh bikin pagelaran besar wayang, dan itu adalah salah satu cara untuk melestarikan dengan mengundang penonton yang gini, kebanyakan
penonton-penonton itu adalah umurnya sudah 40-50. Sampai mereka kan diharapkan bawa anak-anaknya gitu untuk nonton, diharapkan bawa kerabatnya untuk nonton. Jadi dalam hal ini tentunya kita harapkan itu tuh bisa mereka bisa tertarik gitu sebenarnya. Karena gini, pertunjukan sekarang apalagi yang kemarin dilakukan oleh beberapa sanggar itu ya, itu sudah memadukan unsur multimedia kan. Jadi nggak hanya panggung biasa, tapi ada juga yang sebenarnya menyukai lebih asli panggung biasa dengan unsur 3 dimensi. Kalau 3 dimensi maksudnya layar belakang itu berlapis. Ini layar depan gambar pohon, layar belakang gambar batu, layar belakangnya lagi gambar gunung, itu 3 dimensi. 3 lapis seperti itu dilakukan oleh wayang orang Barata karena mereka nggak punya peralatan yang canggih. Tapi kalau di Taman Ismail Marzuki itu mereka sudah pakai proyektor dari belakang, dan itu bisa dimanfaatkan untuk pertunjukan wayang. Nah, yang seperti gitu-gitu itu sebenarnya bisa menarik. Dan juga selain itu juga mencampur. Ada beberapa waktu saya pernah beberapa kali ikut pertunjukan yang mereka mencampur antara gamelan, musik gamelan dengan musik masa kini, lagu pop. Itu lagu pop barat dimasukin di situ, dan mereka menari dengan iringan itu dengan pakaian wayang. Itu ada. Ada, saya juga tahu itu. Dan itu kan usaha-usaha untuk melakukan itu ya, untuk melakukan supaya itu lebih menarik begitu. Iya, memang sah-sah aja ya, tapi memang alangkah indahnya kalau yang asli itu juga dilestarikan seperti itu ya. Nah, sekarang yang hobi yang ketiga nih, katanya main band juga nih, dan itu rasanya Oyot seperti apa tuh? Lebih gini, saya dulu sebenarnya main band tuh kayak ada yang mendorong gini. Saya dulu sebenarnya sudah lama sekali nggak bermain musik. Jadi main musik tuh pada waktu belajar gitar pertama kali itu zamannya SMP. Kemudian SMA main genjreng-genjreng lah. Itu ngeband juga, Mas Sam juga tuh. Hah? Ayat megang apa? Jreng-jreng. Gitar, aktar, dan pernah megang bass juga. Dulu waktu perpisahan SMA PL kita ngeband tuh Mas Sam juga sama Lulu dan sebagainya. Itu saya udah megang bass waktu itu. Itu kelas 1 SMA, dan setelah itu saya udah berhenti lama sebenarnya. Kemudian pada waktu masuk kantor perusahaan saya itu kebetulan teman kuliah saya yang juga jadi bos saya waktu itu, udah jadi bos saya, dan itu teman kuliah saya itu memang pemain gitar dan dia bikin band di kantor, saya ikut juga. Itu sampai berapa lama kemudian udah berhenti, sampai akhirnya kemudian di kantor itu ada acara rutin yang saya sebut adalah reward recognition, penghargaan untuk karyawan, yang kadang-kadang acaranya itu begitu-begitu aja, nggak ada apa-apanya lah, cuma penghargaan, terus paling cuma musik. Akhirnya kenapa nggak saya bikin band aja sekalian di kantor gitu loh, dengan teman-teman yang ternyata di divisi saya tuh banyak yang bisa main. Ya udah, akhirnya kita rintis bikin band. Akhirnya kalau ada acara sekarang kita masuk, bahkan saya kan property consultant ya, kita tuh di Jakarta sekarang megang lebih kurang average sekitar 70 gedung lah, Jabodetabek, Surabaya 70. Itu ada klien-klien kalau misalnya dia mau outing, itu udah berapa kali terjadi. Kita pernah diundang main di Kuningan, waktu itu Hotel Horizon Kuningan, pernah di Novotel Bogor main. Itu kan acaranya klien kita sebenarnya, klien kantor yang pada saat mereka mau acara itu mau cari band yang murah, sama kita kan gratis gitu kan. Ya udah, akhirnya kita ikut main di situ. Jadi itu pun sudah cukup menyibukkan saya sebenarnya kalau ada acara-acara begitu. Tapi tadi saya dengar gratis nih, emang nggak dibayar? Itu kan acara klien ya. Kalau acara klien memang mereka ada support dana, tapi kita pakai kan untuk misalnya sewa alat dan sebagainya. Kalau personalnya sih kita nggak. Tapi kedepannya menurut Oyot dari ketiga tadi yang dipikir akan mendatangkan secara komersil lah ya, itu yang mana dari ketiga hobi tadi? Sebenarnya gini, tiga-tiganya bisa. Cuman yang paling kesempatannya paling besar tuh sebenarnya tadinya saya berpikirnya fotografi, karena hasil karya foto saya bisa dijual. Ada salah satu website, mungkin Ari juga tahu tuh beberapa website di internet tuh bisa kita naruh karya kita bisa dijual. Harganya lumayan gitu. Karena sementara ini saya kalau main wayang pun saya pernah beberapa kali dibayar memang. Jadi, walaupun saya sebenarnya semuanya bisa sebenarnya. Jadi dipikir tadi awalnya adalah fotografi, tidak seperti itu enggak juga jadi gitu. Yang lebih daripada fotografi apa nih? Jadi tinggal dua nih, yang bisa jadiin komersil yang mana? Gini, kalau yang paling memungkinkan sebenarnya, karena saya mengelola sanggar dan beberapa kali mengadakan pagelaran,
tahun 2018-2019 itu kita mengadakan pagelaran itu kita punya keuntungan 10% waktu itu. Dari biaya produksi dan pemasukan itu kita punya keuntungan 10%. Dan itu lumayan, nilainya puluhan juta. Itu sebenarnya juga mendatangkan uang kan gitu. Iya. Saya pikir Gitu. seperti itu ya. Kalau band ada lah ya cuan-cuannya. Karena saya bukan profesional kan main band gitu. Tapi saya lihat memang yang deep in banget itu memang si wayang tersebut ya. Karena dirimu tadi bercerita bahwa belajar dari sejarahnya dulu, baru ingin melakoni peran-peran yang ada di sejarah tersebut. Dan kalau lupa malah ngebalik lagi nih ceritanya. Nah ini yang interesting dari Oyot yang saya pikir itu jadi bisa sesuatu ya bisa dibilang kekuatan dirimu lah ya. Kekuatan dirimu yang dimana bisa merupakan menjadi inspirasi yang lain juga, tapi itu juga kayak bisa mendatangkan sisi komersialnya lah ya, seperti itu ya. Dan sampai nanti akhir tua pun juga Oyot mau melakukan menjadi peran yang gini, juga, kalaupun itu kan ada batasan fisik ya. Saya pun sekarang kalau nari juga udah nggak bisa lama-lama, udah ngos-ngosan, nggak kayak waktu dulu kan gitu loh. Jadi mungkin saya akan berkecimpung di situ, bisa aja nggak sebagai penari, bisa sebagai pengurus sanggar yang ngurusin mereka, bisa sebagai mungkin kalau satu saat saya bisa melatih gitu, satu saat saya bisa memproduseri pertunjukan gitu kan bisa aja. Dan pertunjukan yang paling saya pahami ya itu gitu. Seluk-beluknya saya tahu. Anak-anak ada yang nurunin nggak? Dulu anak saya yang perempuan itu pernah belajar nari, tapi bukan nari Jawa, dia nari Sumatera. Tapi dia pernah ikut juga dalam pertunjukan yang orang Barata sekali. Tapi setelah itu ya mungkin dia lebih nggak tahu. Anak saya yang perempuan tuh hobinya belajar, saya juga nggak tahu. Jadi senangnya memang begitu. Caranya beda ya. Gitu. Tapi memang ini suatu hal yang langka sih kalau aku boleh bilang ya di antara teman-teman kita di Parki aja. Saya pikir yang paling kuat untuk pewayangan tuh dirimu aja nih. Jadi bersyukur ya dari hal ini. Kita juga pengen tahu nih, kita dalam komunitas Parki. Menurut dirimu Parki itu seperti apa sih? Maksudnya ada kesannya kayak gimana selama ini dirimu juga berkecimpung dalam pengurusnya akhirnya? Betul ya. Jadi sebenarnya dengan umur yang seperti ini, yang sekarang seperti ini, dengan komunitas yang seperti itu tuh menurut saya ya. Sekarang gini, saya punya saudara banyak, kerabat banyak. Tapi nggak ada yang punya kegiatan dengan alumninya seperti itu gitu loh. Itu pun saya bisa membandingkan. Jadi begitu luar biasanya gitu loh. Dalam arti entahlah guyupnya, terus semangat untuk selalu berbagi begitu ya. Terus saling berbagi itu saling membantu juga ya, seperti itulah. Saling berbaginya itu yang dan juga kita kan berusaha untuk ya, kebetulan saya pengurus, Nina juga pengurus kan, berusaha untuk memberikan sesuatu kepada mereka gitu loh, yang bermanfaat lah. Yang bermanfaat sesuai dengan kondisi saat ini kan. Kita beberapa kali pernah bikin talk show ya soal masa pensiun, soal bisnis online dan sebagainya gitu kan. Kita berusaha memberikan manfaat buat mereka gitu, dan itu buat saya memang itu salah satu goal saya di hidup ini tuh memberi bermanfaat buat orang lain gitu loh. Jadi kalau boleh saya simpulkan, impian atau goalsnya Oyot itu adalah ingin memberi manfaat ya? Ingin berbuat buat orang banyak lah, memberi manfaat buat orang banyak. Oke. Jadi mulai dari sini, apa yang tadi Oyot ceritakan itu adalah intinya Oyot ingin bisa bermanfaat bagi teman-teman, bagi sesama ya. Dengan Oyot bisa menyalurkan hobinya dari ketiga tadi, itu juga sedikit banyak secara tidak langsung juga bisa bermanfaat bagi lingkungan lah ya istilahnya, dan mau dilakukan sampai akhir nanti. Saya pikir ini akan menjadi inspirasi ya bagi teman-teman di luar sana, bahwa Oyot itu mempunyai keunikan menurut saya di pewayangan tadi ya. Saya harap sih itu bisa dilestarikan ya Yot ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Kayak anugerah aja lah gitu ya, kayak ikan leher ya. Oke, jadi Yot, ngomong-ngomong aku pengen tahu juga nih. Dulu lo SD sama-sama gue ya? Betul. Kita masih sekelas juga ya kalau nggak salah di SD Trakanita Blok K ya? Iya. SD Trakanita 2. Itu ceritanya gimana lo perjalanan pelajaran-pelajaran? Gua dulu tuh waktu sekolah sebenarnya boleh dibilang agak kurang gaul ya.
Gitu ya? Gue ngerasa gue kurang gaul gitu. Maksudnya ya temen ada, cuman ya mainnya sama itu aja gitu, kurang beredar di kelas-kelas yang lain gitu. Beda sama sekarang ya? Dan gue kalau nggak salah gue ngeliat lo dulu tuh rambut lo tebal, Iya betul. bulu mata lo mentik lo. Iya, Lebih iya, mentik betul. daripada gue sampai aduh nih cowok cakep banget sih, gue bilang gitu, manis banget. Oke, terus ceritanya gimana tuh perjalanan lo? Ya kurang gaul gue di SD itu. Terus waktu masuk SMP juga sama seperti itu. SMA juga sebenarnya gue mainnya sama teman SD lagi sama Sam, sama Ari. Tapi ada beberapa teman juga, sama Wahyu juga gue main waktu SMA tuh. Ada juga beberapa teman yang baru gue kenal SMA gitu. Intinya sih memang apa ya, gue kurang beredar dan gue merasa bahwa SD, SMP, SMA itu memang ada agak rasa rendah diri gue sebenarnya. Belum nggak pede gue kurang lah. Begitu gitu. ya? Nggak seperti sekarang ya? Oke, kuliahnya di mana? Oh, gue kuliah, gue di arsitek Unpar, Parahyangan. Arsitek Parahyangan. Terus keahlian lo di arsitek? Nah, kalau kalian gue di arsitek sih sedikit kepake di tempat kerja gue sekarang. Oh iya, syukur Kan ya. pemelihara gedung kan. Maksudnya, ya maksudnya dia mengelola properti kan salah satu pekerjaannya memelihara fisik gedung kan. Oke. Terima kasih banyak loh ya. Ini dimakan, diminum dulu. Oh iya, sip. Oke. Ini kudapan sore kita. Iya, kudapan sore. Ada tahu, sampai enak. Monggo. Terima kasih untuk menyaksikan kudapan sore dari Park Institute. Dengan ini, saya tidak menjadikan pagi menjadi